Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam Renungan Layanan Podcast Kabar Bahalap Gereja Kalimantan Evangelis bersama saya Diakon Trianson Rogat dari lingkungan Pelayanan 3 Majelis Jemaat GKE Palangka 1 Palangkaraya. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, karena begitu besar kasih setiamu, sehingga Engkau telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Terkhususnya pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, serta sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan dan memahami, bahkan melaksanakan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1-15 dengan perikop atau judul Janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini
Nathan berbicara kepada Daud. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Adapun kabar bahalap pada hari ini ditulis oleh Vikaris Ika Susana, Sarjana Teologia, dengan judul Kepekaan Terhadap Penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, keinginan untuk memberikan pemberian yang terbaik bagi orang yang kita kasihi tentu pasti ada, dan kita akan mengupayakannya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkannya. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anaknya. Seringkali pemberian yang terbaik ini diberikan sebagai bentuk dari tanda cinta dan kasih atau penghargaan kita atas kebaikan orang yang berperan besar dalam kehidupan kita. Apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh Raja Daud adalah hal yang sama. Ia pun ingin memberikan pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Ketika ia menyadari bahwa ia tinggal dalam sebuah istana yang megah dan mewah, tetapi sebaliknya, tabut perjanjian Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan ada di bawah tenda-tenda atau disebut dengan kemah suci. Keadaan tersebut membuat Daud berinisiatif untuk membangun rumah bagi Tuhan. Akan tetapi, jauh dari apa yang dibayangkan oleh Daud, Tuhan sendiri melalui Nabi Nathan menyampaikan bahwa Daud tidak perlu mendirikan kediaman bagi Tuhan. Sebab selama ini Tuhan berada di tengah-tengah bangsa Israel, mulai dari ketika mereka keluar dari tanah Mesir, hingga ketika mereka sampai di tanah perjanjian. Kemudian, melalui Nabi Nathan, Tuhan juga menyampaikan bahwa ia akan menyertai keturunan Daud dan menjadikan keturunan Daud dalam hal ini adalah Raja Salomo sebagai anaknya. Serta dalam pemerintahan Raja Salomo lah rumah atau bait suci bagi Tuhan akan didirikan. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani ini, siapapun daripada kita tentu memiliki berbagai rencana baik yang kita rancangkan untuk masa mendatang. Tetapi tidak semua rencana baik itu dapat terjadi sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa yang diinisiatifkan oleh Daud untuk mendirikan bait suci bagi Tuhan. Hal itu bukanlah hal yang salah, melainkan hal itu lahir dari kepekaan Raja Daud atas pernyataan Tuhan yang menjadikan namanya besar. Namun, di balik itu semua kita juga harus mengerti dan mendengar akan kehendak serta firman Tuhan dalam hidup kita. Karena apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik dan tidak dapat terselami oleh akal pikir kita sebagai manusia yang terbatas ini. Maka dari itu, serahkanlah segala pengharapan kita kepadanya, sebab ia akan menjadikan segala sesuatunya baik adanya di waktu yang tepat. Amin. Demikian kabar bahalap yang disampaikan bagi kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan tugas dan aktivitas kita, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, karena Engkaulah yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang Maha Agung dan Mulia, ajarkanlah kami selalu percaya bahwa Engkau Tuhan telah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami, memberikan kami yang kami perlukan tepat pada waktunya, sehingga kami dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan melanjutkan tugas dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya, dan biarlah semuanya itu menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian layanan kabar baik untuk kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe,
dan share channel pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati.